Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Reza dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dapat beribadah. Walaupun keadaan kita masih sama, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Nah, baik adik-adik, adik-adik semuanya ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita tinggalkan segala kesibukan kita duduk tenang. Kita bersama-sama akan beribadah. Nah, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk kami dapat beribadah. Walaupun keadaan masih sama, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, dengan penuh semangat kita angkat pujian kita. Adik-adik semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Yaitu Yesus Kristus. Dengan penuh semangat adik-adik, kita semua angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih sikap yang sama, kita masih tetap berdiri, kita masih tetap semangat, kita masih terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Kita semua disayangi Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, siapapun kita, apapun masalahnya kita, apapun, dimanapun keadaannya kita ini tetap
miliknya Tuhan. Kita tetap disayang Tuhan, ya. Mari kita angkat pujian sayang disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik adik-adik, semuanya silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan sikap berdoa, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Setuju menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami semua, biarlah firman-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, sambut firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, baik semuanya adik-adik, semuanya siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kitab Rut pasalnya yang kedua. Kitab Rut pasalnya yang kedua. Nah, minggu lalu Miss Nia menyampaikan firman Tuhan juga dalam kitab Rut. Nah, minggu lalu Miss Nia bercerita tentang tokoh Rut dan Naomi. Dan sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang Rut dan Boas. Nah, sebelumnya itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan kita pada hari ini. Semuanya perhatikan Alkitabnya. Kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 23. Ya, kita akan baca firman Tuhan kita pada hari ini. Mari semuanya buka Alkitabnya, kita bersama-sama membacanya. Kitab Rut. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang,
Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, Lagi pula ia berkata kepadaku, Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah,
kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal yang kedua. Di situ bercerita tentang Rut dan Boaz, ya. Rut bekerja di tempatnya Boaz, ya. Dan apa yang terjadi? Apakah Boaz menolak Rut? Tidak. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang pemeliharaan Tuhan bagi hambanya yang setia dan taat. Nah, sama-sama dengan karya saya katakan pemeliharaan Tuhan bagi hambanya yang taat dan setia. Nah, adik-adik, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak saudaranya, ya. Jadi Naomi ini mempunyai anak dari suaminya yang seorang dari kaum Elimelek, ya, yaitu Boaz, ya. Suatu ketika mereka bergumul mengenai, mungkin bahasa sekarang itu mereka bergumul mengenai bagaimana mereka bisa makan pada saat itu, ya. Karena pada saat itu kondisinya mereka yaitu kelaparan total, ya. Kelaparan total di mana-mana di bangsa Israel. Jadi mau tidak mau Rut harus mencari pekerjaan untuk dia bisa makan, ya. Dan pada akhirnya dia bekerja di ladangnya Boaz. Nah, suatu ketika Rut bekerja, dia memungut jelai. Jelai itu jelai itu gandum, ya, gandum. Jadi pada saat itu apa ya istilahnya, ya? Orang-orang pada saat itu ketika mereka selesai bekerja, di situ ada sisa-sisa gandum, ya, sisa-sisa gandum yang berjatuhan di tanah. Jadi mau tidak mau Rut harus memungutnya. Dari situlah dia bisa mendapatkan makanan. Nah, Rut bekerja di ladangnya Boaz, ya. Pada saat itu dia bekerja mau tidak mau dengan kerendahan hatinya, dia bekerja di ladangnya Boaz, ya. Dia memungut jelai. Dia bekerja tanpa henti-hentinya, ya. Di ayat berapa itu dikatakan dia tidak berhenti. Di ayat berapa itu? Tunggu, ya, karena saya cari dulu. Dia kerja dari pagi sampai sekarang dia masih bekerja. Oke, pokoknya sampai situ lah, ya. Nanti adik-adik cari lah, ya. Terlalu panjang ayatnya. Pokoknya di situ Rut bekerja dengan giat untuk bagaimana dia mendapatkan makanan pada saat itu juga. Nah, pada suatu ketika Boaz datang dan dia melihat Rut, ya, karena Rut berbeda, ya. Rut istilahnya dari segi pakaiannya berbeda. Ketika saat itu Boaz bertanya, siapakah dia? Dia Rut, dia sudah kerja dari pagi sampai sekarang, ya, pokoknya dia sudah kerja tanpa henti-hentinya. Dan apa yang terjadi? Apakah Boaz menolaknya? Apakah Boaz mengusirnya dari ladangnya? Tidak, ya. Justru Boaz memperlakukan dia dengan sangat istimewa, ya. Dia diberikan minuman, ya, pokoknya dia dilayani secara baik, ya. Begitulah bagaimana seorang hamba Tuhan ketika seseorang tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan,
Tuhan pasti juga akan memeliharanya ya. Seperti Rut ya, mau tidak mau dia harus bekerja untuk memungut jelai ya, sisa-sisa gandum. Dan Boas juga memperlakukan dia secara istimewa. Tidak ada penolakan ya sama sekali terhadap Rut ya. Kita sudah baca tadi, tidak ada penolakan sama sekali yang diterima Rut oleh Boas ya. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan bagi hambanya yang setia, kepada mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya kita, ketika kita tetap setia, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap rendah hati, menjaga perilakunya kita, maka apa yang akan terjadi? Orang-orang di sekitar kita juga akan berlaku demikian terhadap kita ya. Kalau misalnya adik-adik di sekolah ya butuh pulpen misalnya ya, atau butuh pensil. Ketika adik-adik dengan perlakuan yang baik ya, ketika adik-adik dengan perlakuan yang tidak sombong, tidak arogan, tidak marah-marah, apakah teman-teman kita akan menolak kita ketika kita minta bantuan gitu ya, ketika kita butuh sesuatu gitu loh? Apakah akan terjadi penolakan terhadap teman-teman kita? Tidak mungkin ya. Semua orang di dunia ini baik ya. Jangan kita terbawa kebanyakan nonton dari sinetron ya, bully ya. Karena saya percaya semua orang di dunia ini adalah orang-orang yang baik. Nah, kalau kita berlaku baik, pasti orang-orang juga akan berlaku baik terhadap kita. Nah, bagaimana kalau kita berlaku jahat? Pasti juga orang masa bodoh dengan kita ya. Dimanapun keberadaan adik-adik, ingat, berlaku baik, berlaku setia, jujur, rendah hati ya. Untuk keadaan kita yang sekarang, keadaan kita sebagai manusia terhadap kehidupan kita dengan orang lain, terhadap kehidupan kita dengan sesama manusia ya. Kalau kita berlaku baik, orang-orang juga akan berlaku baik dengan kita ya. Kalau kita butuh sesuatu, kalau kita sangat-sangat bergumul, sangat berat menghadapi masalah, kalau kita dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan, mau datang di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan pasti akan menolong ya. Kalau kita dengan jujur, dengan sikap yang rendah hati ya. Jadi adik-adik, tanamkan di dalam diri kita supaya orang berlaku baik terhadap saya juga harus berlaku baik terhadap semua orang. Karena suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan dari orang lain ya. Pasti suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga sikapnya kita harus berlaku baik, berlaku jujur, setia, dan tetap rendah hati. Maka akan ada sesuatu yang baik yang kita terima. Kalau kita menabur hal yang buruk, kita akan menerima hal yang buruk. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, kita akan menuai hal-hal yang baik juga ya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita tetap setia untuk menjaga perilaku kita terhadap sesama, terhadap keluarga, dan juga terutama terhadap Tuhan ya. Jangan karena Tuhan tidak melihat jadi kita mau berbuat apa yang kita mau ya, melawan kehendak Tuhan. Berlaku setia di hadapan Tuhan, berlaku baik di hadapan Tuhan, jujur rendah hati di hadapan Tuhan, dan juga terhadap sesama.
Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, untuk kami mendapat di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus menolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga kami juga, dimanapun mereka berada, dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa melindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, haleluya, amin. Nah baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami dapat menaikkan pujian kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Kami berdoa menutup ibadah kami dan menyerahkan aktivitas kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.